Jadi 4 bulan ini aku udah bersama si Galaxy S20 Ultra ya. Doi setia nemenin aku. Ya 4 bulan ini dia nemenin aku cuma di rumah aja ya mostly karena ada pandemi ini jadinya ya aktivitasku kebanyakan juga di rumah. Dan dulu aku unbox si Galaxy S20 Ultra tuh secara live ya. Sekitar pertengahan Maret jadinya ya sampai sekarang kurang lebih udah 4 bulan ya. Anyway, jadi awalnya tuh aku rada benci sama smartphone ini ya. Tapi lama-kelamaan aku jadi demen. Benci karena yang pertama adalah pentolan kamera belakangnya ini gede banget. Dan seiring waktu seperti yang aku bilang tadi, aku jadi demen sama smartphone ini. Kok bisa jadi demen? Padahal yang namanya pentolan tuh nggak bisa dihilangin ya. Ya karena ada faktor-faktor lainnya yang nanti juga akan aku ceritain. Dan sebelum aku berbicara lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk subs dulu channelku kalau kalian terbantu oleh video-videoku karena akan sangat berarti buatku. Terima kasih. Oke, jadi di video ini aku nggak akan bahas spek atau fitur-fiturnya secara detail ya, langsung ke experience-ku yang utama selama 4 bulan ini. Toh reviewnya udah banyak bertebaran di YouTube, jadi kalau aku bahas full review ya aku rasa malah jadi basi. Jadi selama ini mostly dengan terpaksa aku pakein case ya, untuk mensiasati tonjolan bagian belakangnya ini, karena kalau pakai case bagian belakangnya jadi lebih rata ya. Dan yang jadi masalah adalah posisi kamera-kamera belakangnya ini letaknya kagak di tengah. Jadinya kalau ditaruh di meja ya bakal goyang-goyang kalau ditekan-tekan. Desain kayak gini rada disayangin ya menurutku ya, apalagi kan ini flagship. Ya, aku tahu sih Huawei P40 Pro Plus juga punya tonjolan kamera yang cukup gede, tapi nggak setebel ini juga. Dan jujur aku ngerasa rindu sama desainnya si Galaxy S10 Plus ya, yang kameranya ada di center, layoutnya lebih simetris dan tonjolannya termasuk tipis. Lalu satu komplain lagi terhadap bodinya adalah ya seperti yang kita tahu bahwa flagshipnya Samsung kalau warna hitam itu pasti akan memberikan cap sidik jari yang sangat visible ya. Mungkin kalau pengen mensiasatinya beli yang warna selain hitam lebih tidak terlihat cap-cap sidik jarimu. Namun sisi positifnya adalah build quality-nya tetap mantap ya. Ini bagian belakangnya Gorilla Glass 6, depannya juga Gorilla Glass 6, samping-sampingnya frame-nya metal. Ya namanya flagship emang wajib kayak gitu ya, materialnya kudu mewah. Dan selama ini bodinya juga masih mulus, karena lebih sering ku pakein case kan ya. Terus untuk layarnya baret-baret tipis juga kagak ada. Aku udah mantengin secara saksama nyari baret-baretnya, ternyata nggak ada ya. Kok bisa? Ya karena ukurannya yang gede, doi ini jarang keluar masuk kantong. Paling kalau aku lagi keluar rumah ya aku masukin ke dalam tas. Toh aku keluar rumah juga jarang. Jadi kebanyakan smartphone ini ya nangkring di atas meja, makanya masih mulus. Anyway, jadi selama ini screen guard juga tidak aku kasih ya, bodo amat. Ya udah pakai Gorilla Glass 6. Nah, walaupun begitu namanya Gorilla Glass 6, namanya kaca ya juga rentan terhadap pecah kalau kebanting sebenarnya ya, tapi seharusnya sih lebih strong doi. Dan so far doi ini nggak pernah kebanting ya, aku selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Habis itu case-nya ya, tadi aku cerita bahwa aku suka pakai case. Jadi terdapat 2 case yang menjadi andalanku, yaitu yang ini sama yang itu. Ya berkat penggunaan case-case tersebut, maka bagian belakangnya menjadi lebih flat. Jadi case yang gendut ini namanya protective sanding cover ya. Bakal bikin ketebalannya menjadi lebih bulky, namun tingkat proteksi klaimnya sangat baik. Menariknya adalah terdapat senderannya kayak gini ya, sehingga sangat berfaedah buat diberdiriin secara vertikal atau horizontal. Kepake banget kalau misalnya lagi nonton Netflix ya, atau aku pakai video callan, nge-zoom meeting sama orang-orang segala macam. Habis itu case yang kedua, yang ini sangat anti mainstream dan juga lebih slim ya ketebalannya ya. Uniknya adalah kalau kita flip dan taruh di atas meja, maka bakal muncul kelap-kelip kayak gini ya. Terdapat macam-macam pola yang bisa dipilih, dan aku nggak tahu ini dayanya ngambil dari reverse wireless charging atau NFC. Dan dia ini juga bakal auto kelap-kelip sebentar kalau ada message atau call yang sedang masuk.
Ya walaupun cuman gimmick tapi lucu juga sih ya, buat pamer, buat show off. Sekarang layarnya ya, jadi tepian kanan kirinya ini entah kenapa tidak se-curvy seperti yang ada di Galaxy S20 Plus atau S10 Plus. Lebih flat ya, curve-nya nggak begitu ekstrim. Mungkin biar lebih durable kali ya, karena kan ini layarnya gede juga, jumbo layarnya. Layarnya ini 6,9 inch. Kalau kualitas layar ya aku nggak ada komplain sama sekali, layarnya maknyus. Seperti biasa lah ya, lagi-lagi aku terpuaskan sama kualitas layar flagshipnya smartphone Samsung dari segi reproduksi warna serta visibilitas. Dan selama penggunaan, resolusi layar selalu kuset ke FHD+, dengan refresh rate di 120Hz. Dan colornya aku set tentu ke vivid, biar apa lagi kalau bukan biar gonjreng. Oh ya, untuk navigasinya juga kuset ke ala-ala kayak iPhone gitu ya. Namanya apa sih? Namanya gestur gitu ya. Dan selama 4 bulan ini kebanyakan smartphone-nya cuman kuandelin buat WhatsApp-an. Ya, WhatsApp-an sama nonton ya. Untuk aktivitas lainnya, untuk foto-foto ya kadang sih. Tapi akhir-akhir ini aku lebih suka pakai mirrorless. Aku lagi suka pakai Fujifilm X-T200. Kalau aktivitas gaming sangat langka aku jalanin di sini. Aku gaming ya biasanya di tablet ya, di iPad mini 5. Ya gaming pernah sih ya, tentu buat ngetes performa doang. Dan untuk sektor performa udah termasuk kenceng tentunya. Aku nggak ada masalah terhadap tingkat kekencengannya. Skor Antutunya aja tembus 500 ribuan ya. Aku tes COD Mobile, settingan grafik mentok di very high, dengan FPS mentok di very high juga. Dan stabil serta lancar. Keluhanku paling cuma terhadap panas sedikit sih ya, khususnya di bagian depan. Nah, peningkatan suhunya aku rasa udah jauh lebih baik ya daripada dulu. Jadi waktu dulu kalau kalian udah ngeliat unboxingnya aku ngeluh ya, ini kok kerasa hangat sih, rada panas, padahal nggak aku pakai buat sesuatu yang aneh-aneh, bukan buat game maksudnya ya. Jadi dalam keadaan tidak banyak load, doi ini dulu cepet banget demam ya, hangat gitu, kerasa banget hangatnya. Dan kabar baiknya, dan merupakan alasan yang bikin aku jadi demen oleh smartphone ini adalah dengan cepat Samsung melakukan fix ya melalui sistem update. Sepertinya sih gitu, karena setelah aku dapat sistem update yang banyak, mungkin sekitar 4 kali ya, keluhan demam tersebut jadi hilang. Kini sang smartphone jadi jauh lebih nyaman dari segi peningkatan suhu, udah sehat dan udah sembuh lah. Oh ya, jadi pada sistem update tersebut yang aku dapat kurang lebih 4 kali, seingatku, selalu nyebutin tentang improve performance camera ya. Ya, yang di-improve tuh apaan aku nggak ngerti karena pada lognya itu tidak detail improve-nya di bagian mananya. Dan kebetulan kalau aku baca-baca berita, dulu pas doi awal rilis tuh banyak yang ngeluh dengan kemampuan autofokusnya ketika membidik objek dalam jarak dekat ya. Katanya autofokusnya rada struggle kalau close up. Aku sendiri sih nggak ngalamin karena aku punya smartphone ini juga rada telat. Dulu masih sibuk sama si Galaxy Z Flip. Dan setelah aku unboxing waktu itu, smartphone-nya juga langsung aku install sistem update. Dan intinya sih kapabilitas serta kualitas yang dihasilin dari kamera-kameranya buatku ya udah tergolong mumpuni. Lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hariku, dan di sini aku nggak akan bahas secara detail seluruh fitur dan kapabilitasnya, toh udah basi juga kalau aku bahas lagi ya, reviewnya di YouTube udah banyak. Dan aku akui pada beberapa sektor seperti reproduksi warna via AI recognition-nya atau kemampuan optical zoom-nya tidak sewah seperti di Huawei P40 Pro Plus ya. Kalau 100 kali digital zoom ya menurutku ini gimmick. Karena ya buat ngapain juga, aku mikirnya ya 100 kali zoom kalau hasilnya pecah ya buat apa? Buat moto UFO mungkin ya berguna ya kalau ada yang lewat. Dan sektor video juga tergolong mantap dari segi video quality serta stabilization. Kamera belakang bahkan bisa rekam di up to 8K 24 fps. Tapi ya resolusi segede itu menurutku ya kurang berfaedah di zaman now karena perangkat-perangkat pendukungnya seperti TV atau monitor yang support
8K masih jarang dan kalaupun ada harganya mahal. Ya aku aja yang selalu bikin video 4K di YouTube, orang-orang mostly juga nontonnya di 240p biar hemat kuota katanya. Dan overall sih I'm quite happy dengan kamera-kameranya karena bisa melakukan hal-hal basic untuk standar smartphone flagship zaman now mostly dengan baik. Lanjut ke kelengkapan fitur ya, jadi fiturnya tuh banyak, terbilang komplit, namanya juga flagship. Tapi masih kagak sebanyak fitur-fitur yang disematin oleh si Huawei P40 Pro Plus. Kalau di P40 Pro Plus kan ada infrared ya buat remote, di sini nggak ada. Apakah perlu aku jabarin semua fiturnya? Aku rasa nggak perlu ya, kalian paling udah pada pintar, udah bisa riset sendiri di internet. Yang pasti adalah selama 4 bulan ini hampir seluruh fitur yang disematin cukup berfaedah. Misal kayak water resistance-nya ya. Akhir-akhir ini orang pada parno smartphone-nya kena virus karena dipegang-pegang terus. Ya aku mensiasatinya paling gampang untuk bersihin ya dicuci aja. Dia kan tahan air ya. Dan NFC pasti ada, selama 4 bulan ini kepake cuman sekali doang buat aku transfer foto dari smartphone lain pakai Android Beam ya. Kalau buat ngecek saldo e-money, e-tol nggak pernah karena di kotaku tidak ada tol. Terus ya ada speaker yang stereo dan powerful walau detail audionya menurutku rada kurang. Lalu ada AOD yang informatif dan menjadi andalanku untuk ngelihat notif masuk. Reverse wireless charging yang kagak pernah kepake ya, dan segudang fitur-fitur lainnya yang banyak. Kemudian satu fitur yang sayangnya absen yaitu dukungan jaringan 5G ya. Ya emang sih saat ini 5G di Indonesia belum ada, tapi kalau misalnya ada kan tentu menjadi suatu nilai plus ya. Smartphone flagship itu seharusnya future proof, sayangnya di sini 5G belum bisa. Sekarang baterai kapasitasnya terbilang gede banget untuk kelas smartphone flagship ya, 5000 mAh. Dan selama ini mostly karena usage-nya kagak terlalu intensif, aku bisa dapetin battery life rata-rata 2 bahkan sampai 3 hari ya. Tapi itu cuman dipakai buat WhatsApp-an doang ya. Dan sempat ku tes juga dengan penggunaan yang berat, mostly buat nge-COD mobile selama 58 menit, serta Netflixan selama 2 jam 53 menit. Total screen on time yang ku dapetin sekitar 5 jaman dengan battery life seharian. Kalau durasi ngecas terhitung cepet banget sih ya. Dari 10% hingga 99% cuman butuh 1 jam 3 menit doang. Oke, Samsung Galaxy S20 Ultra. Mungkin kalian dari tadi denger aku selalu nyebut kompetitornya yaitu si Huawei P40 Pro Plus. Aku sebutin terus karena smartphone tersebut menurutku adalah rival yang nyaris setara bila ngelihat overall spek yang diusung. Kalau boleh jujur ya, dulu aku nyaris kepincut oleh smartphone tersebut, si Huawei P40 Pro Plus, untuk menggantikan doi sebagai daily driver Androidku karena ya smartphone itu punya kelengkapan fitur yang berbasiskan hardware yang sedikit lebih melimpah. Kalau misal si Huawei P40 Pro Plus ada GMS-nya alias Google Mobile Services, mungkin aku bakal langsung selingkuh ya. Karena hal tersebut buatku sangat krusial. Dan sektor yang paling bikin aku tetap bertahan dan demen nama smartphone ini utamanya adalah karena kualitas layar serta estetika UI, user interface-nya yang menurutku merupakan yang terbaik di smartphone Android saat ini ya. Oh ya, sama kehadiran ini ya, Samsung Gift. Ya mungkin dulu pada kagak merhatiin ya bahwa Samsung Gift itu di smartphone flagshipnya menawarkan banyak promo-promo diskon-diskon dari banyak merchant ya yang eksklusif untuk seri-seri flagshipnya Samsung. Smartphone lain mana ada ya ekstra benefit kayak gini, dan itu merupakan suatu nilai plus buat target pasar tertentu. Dan setiap tahun para produsen smartphone khususnya pada seri flagshipnya emang dituntut untuk memberikan hal-hal baru. Dan aku harap sih kedepannya sektor desain bisa lebih diperhatiin lagi ya. Terutama desain bagian belakang bodinya yang menurutku mengalami kemunduran akibat tonjolan kamera yang terlalu besar dan penempatannya yang kagak simetris. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa penampilan merupakan hal utama yang dilihat oleh mata ya. Sektor layar udah mumpuni dan sekarang tinggal sektor desain aja. Aku rasa sektor desain bisa menjadi fokus utama untuk kedepannya pada seri Galaxy S. Ya akhir kata untuk sementara waktu aku akan bertahan
dengan si doi ya, sembari menunggu kehadiran saudaranya yang sama-sama flagship, yaitu si Galaxy Note yang bakal launching tanggal 5 Agustus ini. Yoi, segitu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subs kalau kalian terbantu, dan follow juga IG sama Twitterku @bangreview. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.